Ya, hari ini kalau saya membaca yang hari ketiga, ada perkara dua kelahiran Yesus. Kelahiran yang pertama melalui Maria, kelahiran yang kedua melalui kebangkitan, dilahirkan oleh Allah. Ya, sebetulnya berita ini setiap tahun pasti gereja di Cimahi itu mengadakan sidang khusus memberitakan perkara ini. Jadi bagi saya perkara ini tuh sudah terlalu banyak kita ulang. Dan di FKKP hari ini beritanya sangat jelas dan saya merasa mudah dipahaminya gitu. Ya, mengenai kebangkitan Tuhan adalah kelahirannya yang kedua menjadi putra sulung. Dan bersamaan dengan itu 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kita dilahirkan bersama-sama dalam satu kelahiran, satu persalinan yang besar. Sehingga saudara kita mengatakan kita ini saudara-saudara kembar karena dilahirkannya dalam satu persalinan yang sama. Tanggal kelahiran kita adalah tanggal kebangkitan Yesus. Ya, sehingga kita banyak putra. Ya, dengan satu putra sulung bersama-sama hari ini ada di dalam satu tubuh. Jadi berita ini udah sangat jelas ya. Saya sendiri sudah terlalu sering memberitakan perkara ini. Jadi beban saya bukan untuk mengulang lagi apa yang sudah dicatat di FKKP hari ketiga ini ya. Saudara-saudari, saya percaya mudahlah memahami apa yang sudah disampaikan di FKKP hari ketiga. Jadi beban saya bukan untuk mengulang lagi berita di hari ketiga ini tentang apa? Tentang dua kelahiran Yesus. Ya. Saudara-saudari boleh baca baik-baik, pasti bisa paham. Nah, hari ini memang ada beban khusus, beban spesial di dalam hati saya, saudara-saudari, yaitu untuk menyampaikan sesuatu yang bisa saudara-saudari pakai ya bagi pemberitaan Injil Kerajaan, yaitu topik ini tentang dua kelahiran Yesus ini. Itu adalah satu topik yang sangat baik ya untuk memberitakan apa, saudara-saudari? Memberitakan tentang cara yang benar dalam mengingat Tuhan. Ya, mengingat Tuhan di sini tuh memperingati Tuhan. Ya, beban saya itu pagi ini, saudara-saudari. Kita harus memberitakan kepada orang-orang Kristen agar kita tidak mandul,
kita bisa berhasil berbuah. Orang-orang Kristen banyak yang aneh terhadap cara kita bersidang ya. Setiap kali kita membawa orang baru ke dalam sidang pemecahan roti, kebanyakannya tuh mental ya. Dan memang tidak disarankan orang-orang baru langsung diajak ke sidang pemecahan roti, melainkan harus dirawat dulu, disuplai dulu. Dan pagi ini saya ingin membagikan sesuatu yang bisa merawat, menyuplai saudara-saudari baru, sehingga ketika mereka dibawa ke sidang pemecahan roti, mereka menyadari bahwa inilah cara yang tepat mengingat Tuhan ya, atau memperingati Tuhan yang diperingati 1 tahun sekali oleh mereka sebelumnya, yaitu tentang kelahiran Tuhan. Nah, hari ini topiknya adalah tentang 2 kelahiran Tuhan. Nah, ini satu berita yang sangat baik. Tetapi mengenai berita 2 kelahiran Tuhan ini, saudara-saudari pelajari saja. Saya bebannya bukan mengulang tentang 2 kelahiran Tuhan. Ini harus diberitakan, tetapi karena waktu, jadi saya ingin menyampaikannya dengan mengenai bagaimana mengingat atau memperingati Tuhan yang dilahirkan 2 kali ini. Memang isi berita yang harus kita sampaikan kepada orang-orang Kristen itu ada 2 ya, saudara-saudari. Pertama, tentang 2 kelahiran Tuhan yang pagi hari ini kita simak, kita nikmati. Dan yang kedua adalah mengenai cara mengingat atau memperingati kelahiran Tuhan yang 2 kali ini. Ini topik yang sangat menarik bagi orang-orang Kristen yang merayakan Natal. Jikalau Anda dipimpin Tuhan bertemu dengan orang-orang Kristen yang menuntut, mereka pasti berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Dan saya sendiri mengalami pemberitaan ini membawa orang-orang berpaling ke dalam penghidupan gereja di Cimahi. Ya. Keluarga demi keluarga. Jadi beban saya itu bukan untuk mengulang berita yang pertama, yaitu 2 kelahiran Tuhan, tetapi langsung ingin menyajikan bagaimana cara mengingat Tuhan atau memperingati ya, Tuhan. Sebetulnya yang paling tepat tuh mengingat Tuhan. Dan yang diingat itu bukan kelahirannya, melainkan keseluruhannya, mulai dari inkarnasi, penghidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, pencurahan, itu lengkap. Tetapi karena orang-orang Kristen hanya memperingati inkarnasinya saja, ya, tidak lengkap seperti kita, mulai dari inkarnasi sampai kedatangannya kembali sebagai roh pemberi hayat. Jadi kita masuklah lewat pemberitaan tentang inkarnasi, yaitu kelahiran Tuhan. Nah, setelah itu langkah keduanya apa? Bagaimana cara mengingatnya gitu, atau cara memperingatinya. Ya, jadi kalau pertama-tama kalau Anda ditanya apakah Anda merayakan Natal atau tidak,
Jangan sekali-kali menjawab kami tidak merayakan Natal. Jangan. Tetapi kita tidak juga menjawab kami merayakan Natal. Bukan seperti itu juga. Tetapi jikalau ada orang-orang bertanya seperti itu, dan memang ada waktu untuk kita menjelaskannya. Kalau tidak ada waktu ya bikin janji lah untuk mendiskusikan ini. Ya, pertama-tama tidak boleh kita mengatakan kita tidak merayakan Natal. Karena kata Natal itu diambil dari bahasa Portugis, itu berarti kelahiran gitu. Dan konteksnya jelas, Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Masa kita tidak merayakannya? Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak merayakan Natal, dalam pemikiran orang-orang Kristen tuh Anda tidak merayakan atau tidak mengapresiasi kelahiran Tuhan Yesus. Itu dalam pemikiran mereka. Ya, tetapi kita pun memang tidak mengatakan, saya tidak menganjurkan bahwa kita harus mengatakan bahwa kita merayakan Natal. Bukan maksudnya ya. Sekali lagi, konteks FKKP ini, dua kelahiran Tuhan ini sangat baik untuk diberitakan. Dan setelah diberitakan, kita masuk ke dalam pemberitaan yang kedua, yaitu cara bagaimana memperingati Tuhan ini. Ya. Dan kita masuk dulu di poin pertama, yaitu inkarnasi, sebelum poin-poin berikutnya. Penghidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan roh pemberi hayat disalurkan. Nah, jadi saudara-saudari, itu beban saya ya, bukan mau menyimpang dari konteks. Ya, jadikanlah berita ini kesempatan untuk kita memberitahukan kenapa ya cara kita bersidang di hari Tuhan itu seperti itu. Dan ketika orang-orang baru dirawat dengan berita-berita ini, lalu mereka diajak ke sidang pemecahan roti, mereka sudah mengerti dan tidak akan mental ya. Itu bebannya saudara-saudari. Gereja di Cimahi rindu ada 350 saudara-saudari aktif bersidang di hari Tuhan. Tetapi seringkali mental dan mental lagi. Ya, mungkin kita perlu ya berlatih memberitakan mengenai bagaimana cara mengingat kelahiran Tuhan dengan lengkap ya. Walaupun sesungguhnya SPR itu bukan mengingat kelahirannya, tetapi mengingat keseluruhannya, prosesnya ya, dari inkarnasi sampai dia kembali menjadi roh pemberi hayat. Ya, kita tahu dalam berita ini kelahiran pertama melalui Maria. Kelahiran kedua melalui kebangkitan, dilahirkan oleh Allah. Ya, ini saudara-saudari tinggal simak baik-baik, pelajari berita ini, mudah dipahami kok. Nah, sekarang sebelum kita memberitakan kepada orang tentang cara kita mengingat Tuhan atau memperingati Tuhan, yaitu bukan 1 tahun sekali, melainkan setiap minggu, kita sendiri harus jelas. Makanya berita ini sebetulnya untuk kita yang sudah melaksanakan sidang hari Tuhan. Ketika kita sendiri jelas, ya otomatis kita bisa memberitakannya kepada orang lain. Jadi terdengarnya pagi ini beban saya itu tentang sidang pemecahan roti. Tetapi sebetulnya bebannya karena ada berita tentang 2 kelahiran Tuhan Yesus yang tadi saya sudah uraikan. Ya, jadi saudara-saudari,
Semoga kita semakin kaya dalam hal melaksanakan sidang pemecahan roti. Ya, kita ini sudah menjadi saudara-saudara Kristus. Ya, kita harus jelas terhadap perkara ini dan bagaimana Kristus memberi perintah kepada saudara-saudaranya tentang cara mengingat Dia. Setelah kita jelas, kita pasti bisa memberitakan kepada orang-orang yang bertanya apakah kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus. Sudah tentu kita mengapresiasi kelahiran Yesus. Ya. Saudara-saudari, di dalam Kidung nomor 43, kita ini sebagai saudara-saudara kandung dari Tuhan Yesus. Itu dikatakan kita ini sedarah dengan Dia. Ya. Lalu ada kalimat di dalam kidung itu, kami bersatu. Ya. Putra dan kami bersatu. Jadi ada poin penting, yaitu kami bersatu. Nah, sekarang saya masuk kepada beban saya untuk saudara-saudari yang sudah lama mengikuti sidang pemecahan roti. Dengan jelas perkara ini Anda pasti bisa memberitakan tentang dua kelahiran Yesus dan cara mengingat kelahiran Yesus plus kelengkapannya. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 19 kan jelas Tuhan memerintahkan agar kita tuh mengingat Dia. Jadi Lukas 22 ayat 19 itu ayat dasarnya. Kita harus sampaikan ke orang-orang. Ini loh perintah Tuhan. Bahwa kita itu disuruh mengingat Tuhan. Ya, memperingati Tuhan. Bukan merayakan ulang tahunnya Tuhan. Beda ya. Mengingat Tuhan dengan merayakan hari ulang tahun Tuhan. Beda. Ya, kalau kita mengingat Tuhan, nggak peduli tanggal, mau tanggal berapapun, bebas. Itulah sebabnya tidak ada tanggal kelahiran Tuhan di Alkitab, karena memang tujuannya bukan disuruh merayakan hari ulang tahun Tuhan. Ya, jadi kita tidak mementingkan tanggal gitu. Karena perintah dalam Lukas 22 ayat 19 adalah perintahnya itu mengingat Dia. Ya, ini dasar pertama yang harus kita sampaikan dan harus kita jelas. Mengingat Dia secara keseluruhan. Ya. Jadi mengingat Dia itu dengan cara apa? Dengan cara yang sudah Tuhan beri contoh, ya, yaitu ada satu roti dan satu cawan. Ya. Inilah mengingat Dia dengan satu roti dan satu cawan. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dikatakan satu roti dan satu anggur? Kenapa dikatakan satu roti dan anggurnya disebut, yang disebut tuh bukan anggurnya tapi cawannya? Kan seharusnya kalau roti itu rotinya,
anggur itu ya harusnya anggurnya dong. Tapi kenapa kalau roti yang disebut itu rotinya, makanannya, sedangkan anggur minumannya, tetapi yang disebut itu cawannya, bukan anggur. Jadi kita tuh meminum cawan, bukan cara mengatakannya tuh kita meminum cawan, bukan meminum anggur ya. Jangan salah menyebutkannya. Jadi kita makan roti sudah benar. Tetapi ketika kita meminum, ingat, kita tidak mengatakan meminum anggur, tetapi meminum cawan. Kita sendiri harus jelas kenapa bukan anggur tapi cawan. Ya, cuman sebelum ke poin ini, ya kita lihat dulu makna roti. Ya kita sudah tahu, tetapi kan konteksnya ini untuk memberitakan gitu kan. Nah, untuk memberitakan Anda sendiri harus jelas. Memang Anda sudah jelas bahwa roti itu menggambarkan tubuh. Anda sudah jelas, saya percaya. Ya, cuma yang saya mau sampaikan ya bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 ya, roti itu dikatakan adalah gambaran persekutuan dengan tubuh Kristus ya. Persekutuan. Memang roti itu menggambarkan satu tubuh semua orang Kristen, amin. Tetapi yang penting digarisbawahi itu adalah roti itu menggambarkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya. Artinya seluruh saudara-saudari itu ada dalam persekutuan ini. Ada dalam satu persekutuan ini yang digambarkan oleh banyak tepung dicampur minyak jadi satu roti. Banyak tepung di sini adalah saudara-saudara Tuhan, dibaurkan dengan diri Tuhan sebagai roh pemberi hayat. Minyak itu menjadi satu roti. Memang Anda sudah tahu makna ini, saya nggak perlu terlalu banyak ngulang. Cuman pertanyaannya, ketika Anda memecahkan roti, memakan roti, apakah Anda ada dalam persekutuan tubuh Kristus? Itu pertanyaannya. Itu yang mau saya sampaikan. Kalau makna roti Anda sudah tahu. Ya. Tetapi yang mau saya sampaikan, apakah ketika Anda makan roti, Anda ada di dalam persekutuan tubuh? Itu pertanyaannya. Ya, 1 Korintus 10, 16, 17 yang harus digarisbawahi itu persekutuan dengan tubuh. Jikalau Anda ya meremehkan satu anggota tubuh yang paling lemah, Anda anggap rendah, ya, bahkan Anda muak, Anda ada sekatan, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk makan roti itu. Karena jika Anda makan roti itu, artinya Anda ada dalam persekutuan dengan seluruh saudara-saudari yang sudah meninggal, yang masih hidup, dan yang akan datang. Kita satu tubuh, apalagi yang masih hidup di dalam ruangan itu, yang masih hidup di lokal lain. Anda ada sekatan dengan beberapa saudara di lokal lain.
Lalu Anda SPR di lokal yang lainnya karena Anda tidak mau SPR di sana. Nah, itu apa? Itu satu kondisi bahwa Anda tuh tidak mengerti bagaimana cara mengingat Tuhan yang tepat. Ya, makna roti Anda sudah paham, tetapi cara mengingat Tuhan, ini konteksnya. Anda harus memberitakan ini kepada orang lain ketika mereka menanyakan tentang apakah Anda merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Anda sendiri harus tepat. Ya, tepat dalam hal memahami makna cara mengingat kelahiran Yesus beserta kelengkapan proses ekonominya. Itu pertama-tama, saudara-saudari. Ya, di sisi lain roti itu menggambarkan ya menjadi hayat semua saudara-saudari. Anda mengambil sedikit makan, yang lain mengambil sedikit makan, semua makan. Artinya hayat itu ada di dalam semua saudara-saudari. Baik Anda suka atau nggak suka, Anda benci atau nggak benci, itu semua adalah saudara-saudari dalam satu persekutuan. Jadi mengambil bagian dalam sidang pemecahan roti adalah suatu pernyataan saudara-saudari bahwa saya ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena itu Anda tidak boleh mengambil bagian di dalam roti itu jika Anda sedang dalam kondisi kehilangan keesaan. Jika Anda sedang dalam kondisi kehilangan keesaan dengan salah satu anggota tubuh, berarti Anda sedang kehilangan keesaan dengan tubuh itu sendiri. Kehilangan kesatuan dengan tubuh, bermasalah dengan tubuh, terpecah dengan tubuh. Itu Anda tidak boleh mengambil bagian. Ya, saudara Watchmeni mengatakan, dia bersaksi ya, satu kasus yang besar loh. Ada seseorang yang membunuh ayah daripada satu saudara, tapi satu saudara itu sedang berada dalam satu ruangan sidang pemecahan roti dibagikan, tetapi di sana ada satu orang yang membunuh ayahnya. Gimana dia keluar ruangan, dia tidak bisa mengambil roti, tetapi akhirnya dorongan roh di dalamnya dia memutuskan untuk mengampuni. Ya, saat itu memang dia tidak langsung menghampiri saudara itu, tetapi di dalam hatinya dia kembali ke dalam roh dan bisa mengampuni oleh roh. Dia mengambil bagian roti. Ini satu contoh kasus besar, sedangkan kasus kita seringkali ya kasus-kasus kecil yang membuat kita membenci, menganggap remeh saudara-saudari. Dari pelajaran ini kita harus melihat bahwa kita tidak boleh mengambil bagian ketika ada satu kondisi kita terpisah dengan tubuh. Sekali lagi, bebannya adalah cara mengingat Tuhan, saudara-saudari ya. Sebelum kita memberitakan kepada orang yang bertanya apakah kita merayakan kelahiran Tuhan, kita sendiri harus jelas. Ya. Yang kedua adalah kita dengan semua orang yang ikut ambil bagian dalam roti yang satu itu adalah
orang-orang yang punya satu hayat yang sama, hayat Tuhan. Jadi sungguh tidak tepat kalau kita merayakan hari kelahiran Tuhan bersama orang-orang dunia. Itu sangat mendukacitakan hati Tuhan kalau kita merayakan atau mengingat Tuhan bersama dengan orang-orang dunia dalam satu pesta dunia, karena di sana itu campur baur. Bukan hanya ada orang-orang yang punya hayat Tuhan, tetapi juga banyak orang-orang yang tidak memiliki hayat Tuhan. Berbaur, merayakan kelahiran Tuhan, itu satu penghinaan buat Tuhan. Nah, ini memang harus diberitakan, tapi pelan-pelan, ya. Kita sendiri harus jelas. Yang saya sampaikan ini bebannya terutama untuk saudara-saudari yang sudah lama di pemulihan Tuhan. Ya, memang di mata Tuhan itu satu kekejian di mana orang-orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan bersama dengan orang-orang yang tidak punya hayat Tuhan. Dianggap sama saja, udah hayulah pokoknya kita mengingat Tuhan, baik kan? Nah, itu kekejian. Ya, itu perjinahan, saudara kita katakan. Karena roti itu adalah gambaran dari hayat Tuhan. Ya, gambaran dari hayat Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang punya hayat Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kita mengingat kelahiran Tuhan. Nah, sekarang ke poin yang tadi tentang cawan. Kenapa kita tidak mengatakan anggur? Kita menyebutkan wadahnya, yaitu cawan. Kalau kita menyebutkan anggur dengan cawan, kan seharusnya kita menyebut roti dengan piring. Yang satu disebut wadahnya, yang satu juga kan disebut wadahnya juga dong. Seharusnya, gitu mungkin kita berpikir. Tetapi mengapa yang satu disebut makanannya, bukan wadahnya, tetapi yang satunya disebut wadahnya, cawannya. Jadi kita tuh minum cawan, bukan minum anggur. Cara menyebutnya seperti itu, ya. Ya, karena makna kata cawan ini penting. Ya. Anggur itu awalnya itu hanya bagian Tuhan, ya. Yaitu cawan murka. Nah, kata cawan di sini menurut Alkitab itu berarti bagian atau warisan. Ya. Di dalam Lukas 22 ayat 20 Tuhan mengatakan bahwa maaf, bukan di sana ayatnya. Tapi ketika Petrus berusaha untuk menyelamatkan Tuhan dari pasukan Romawi yang menangkap, Petrus ingin mencegah pasukan Romawi menangkap Tuhan, menyalibkan Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, sarungkan kembali pedang itu. Bukankah cawan ini bagianku? Seolah-olah seperti itu. Jadi kata cawan itu adalah bagian, ya. Dan bagian ini pertama-tama diminum oleh Tuhan. Bagian yang pertama-tama diminum oleh Tuhan ini adalah cawan murka Allah. Ya. Gara-gara Tuhan minum cawan murka Allah ini, maka bagian kita tinggal cawan berkatnya, gitu, ya. Karena cawan murkanya udah diminum oleh Tuhan, ya. Jadi ingat kata cawan ini adalah bagian, ya. Nah, sekarang bagian kita ini adalah cawan berkat, tetapi melalui memikul salib juga, yang adalah makna lain dari cawan itu.
Karena Tuhan Yesus juga berkata bahwa murid-muridnya memang akan minum cawan itu, tetapi bukan cawan murka, melainkan gambaran dari penderitaan salib. Kematian salib juga merupakan bagian kita. Ya, jadi saudara-saudari ingat konteksnya, saya bukan mau menyimpang dari konteks dua kelahiran Tuhan, bukan. Ya, saya bebannya adalah agar saudara-saudari bisa merawat orang-orang baru, sehingga ketika mereka dibawa ke sidang pemecahan roti sebagai satu cara mengingat Tuhan, ya maka saudara-saudari baru menjadi buah tetap. Dan momen yang paling pas adalah ketika perayaan Natal, orang-orang bertanya kepada kita bagaimana, apakah kita merayakan Natal. Natal itu berarti kelahiran, konteksnya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Pakai kesempatan itu untuk memberitakan yang pertama apa? Tentang dua kelahiran Tuhan yang kita lihat di FKKP hari ketiga. Tetapi saya tidak ada waktu menyampaikan ini dan tidak ada beban mengulang ini, karena FKKP-nya sudah begitu jelas. Saudara-saudari tinggal pelajari dan beritakan. Nah, beban saya adalah yang kedua, yaitu cara mengingat ya Tuhan. Kalau bagi orang-orang yang bertanya tentang kita merayakan Natal atau enggak, bagi mereka kita ini merayakan hari kelahirannya atau enggak gitu kan. Ya, untuk sementara kita sampaikan ya kami merayakan kelahirannya. Ya. Bukan merayakan tradisi Natal, merayakan kelahirannya. Ya, dalam hati kita merayakannya secara lengkap, bukan hanya kelahiran, tapi kehidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai dia mencurahkan roh pemberi hayat. Tetapi untuk sementara oke lah, kami merayakan kelahiran Tuhan. Sampaikan tentang dua kelahiran Tuhan, lalu sampaikan dengan cara bagaimana mengingat kelahiran Tuhan. Itu beban saya. Tetapi sebelum Anda memberitakan, Anda sendiri harus tepat. Anda harus paham. Di satu sisi paham di otak, di sisi lain tepat secara rohani. Anda memang memiliki persekutuan dengan tubuh. Ya, karena cara kita mengingatnya adalah dengan roti dan cawan. Roti itu adalah persekutuan tubuh. Anda harus memiliki persekutuan tubuh yang real. Baru Anda dapat dengan tepat merayakan pemecahan roti. Jikalau tidak, ya Anda akan merayakannya dengan lembam, ya, hambar, pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet pulang, gak ada apresiasi, tidak ada roh, tidak ada api. Kenapa? Karena mungkin Anda mengabaikan satu kondisi di mana Anda ada sekatan dengan saudara-saudari, tidak menganggap penting keesaan. Anda sendiri dalam kondisi terpisah dengan tubuh, dan itu dibiarkan berlarut-larut lama. Akhirnya ya sidang pemecahan roti menjadi suatu tata cara liturgi mati. Ya, tetapi semoga di dalam sidang pemecahan roti di lokal-lokal ada saudara-saudari yang hidup, yang vital, yang normal, sehingga sidang pemecahan roti itu bisa terselamatkan melalui beberapa saudara-saudari yang hidup, vital, normal. Tetapi kalau semuanya dalam kondisi yang lembam, aduh, itulah mohon belas kasihan Tuhan.
Ya, kedua tentang cawan, kita mengerti sekarang. Kita mengingat Tuhan dengan cawan. Cawan ini adalah cawan berkat. Sebab cawan murka Allahnya sudah diminum oleh Tuhan. Jikalau Anda menyadari ini, Anda bisa minum cawan dengan roh yang membara. Ya, bukan hanya dengan satu kondisi yang lembam. Ya, kita bisa berkata, oh ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Mazmur 16 ayat 5, ya, jelas di sana. Engkaulah bagian warisanku dan cawanku. Kalau di LAI itu pialaku, tapi itu cawan. Jadi bagian kita adalah cawan ini, cawan berkat, ya, bukan cawan murka. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, kita bisa menjadi orang-orang yang mengingat Tuhan dengan tepat, dengan hidup, dengan lincah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa memberitakan bagaimana cara mengingat Tuhan kepada mereka yang hanya mengingatnya 1 tahun sekali. Ya, kita akan mengingat Tuhan dengan bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempersembahkan tubuhmu, ya, sehingga kami menjadi saudara-saudaramu. Engkau adalah gandum, kami perbanyakkan gandum, digiling halus menjadi satu roti. Haleluya. Juga ada cawan, Engkau sudah meminum cawan murka Allah, sehingga bagianku adalah cawan berkat. Aku bersyukur kepadamu, aku memujimu Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang sedemikian ketika mengingat Tuhan, wah, pasti kita akan menggebu-gebu dalam perkara memberitakan, ya, makna sidang pemecahan roti kepada orang-orang yang hanya merayakannya 1 tahun sekali. Ya, kita memberitakan langkah pertama tentang 2 kelahiran Tuhan, langkah berikutnya tentang cara mengingat Tuhan. Ya, jadi demikian saudara-saudari, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Ya, dan mohon maaf saya bukan menyimpang dari konteks, beban saya meluas, itu poinnya ya. Semoga saudara-saudari tetap mendapatkan berkat. Amin. Sekarang mari berbagi nikmat. Silahkan saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, silakan saudara-saudari berbagi kenikmatan. Amin. Silakan saudara-saudari. Amin. Baik, sambil menunggu saya juga ingin berbagi kenikmatan yang saya nikmati ya dari yang disampaikan saudara yang di depan tadi. Saya menikmati ya bagaimana ada 2 kelahiran tadi yang disampaikan ya, kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika dia lahir dari rahim Maria, dan yang kedua adalah kebangkitannya ya, yang menjadikan dia menjadi putra sulung ya. Kita adalah saudara-saudaranya. Nah, ini adalah kelahiran massal. Nah, ini pun juga sangat menjamah saya ya, ketika kita memberitakan kepada orang-orang ya. Ini pun kita perlu jelas ya, tentang kelahiran Tuhan ya. Tadi juga disinggung mengenai Natal ya. Kita bukan tidak merayakan, kita mengapresiasi ya, tetapi apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan adalah untuk mengingat dia. Mengingat dia ini ya, tadi seperti yang disampaikan,
yaitu satu cawan, satu roti ya, kita berbagi yang di dalamnya. Puji Tuhan ya, kita perlu jelas perkara ini sehingga kita pun juga bisa menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang masih ada di dunia kekristenan. Nah, itulah yang saya nikmati pagi ini. Mungkin bisa disambung yang lain. Silakan saudara-saudari. Amin. Mungkin saudari Ning, saudari Mata, silakan. Atau saudara Michael, silakan. Saudara-saudari yang lain, silakan. Ya, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang mengucap syukur pada Tuhan. Ini berita yang penting ya bagi kita yang ada di dalam pemulihan Tuhan untuk memberitakan kebenaran mengenai kelahiran Tuhan kepada terutama saudara-saudari kita yang belum nampak ya jelas mengenai dua kelahiran Tuhan kita. Puji Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan kita memiliki dua kelahiran. Ya, di kekekalan dia memang putra Allah yang dilahirkan oleh Allah. Ya, dalam kekekalan itu di luar pengetahuan kita. Tetapi di dalam kelahiran yang kedua kita mengetahui bahwa dia dilahirkan di dalam kebangkitan. Supaya kelahiran yang kedua di dalam kebangkitan ini Allah bisa menggenapkan rencananya untuk mendapatkan banyak putra bagi ekspresinya. Oh Tuhan Yesus ya, ini kedua kelahiran Tuhan yang kita perlu ketahui benar-benar sehingga kita bisa dengan jelas memberitakan kepada saudara-saudara kita atau orang yang belum percaya mengenai siapakah Tuhan yang kita percayai itu. Yang kedua adalah cara memperingati. Ya, kita jelas cara memperingati Tuhan bukan cara merayakan secara luarannya, tetapi cara memperingati memperingati kelahiran Tuhan itu dengan secara roh ya di dalam batin ya. Ini mengingat akan apa adanya Tuhan. Jadi di dalam sidang pemecahan roti ini adalah cara kita mengingat Tuhan ya, mengingat kelahirannya yang di dalam kekekalan, juga mengingat kelahirannya di dalam keinsaniannya sebagai manusia, tetapi lebih dari itu kita memperingati dia di dalam kebangkitannya sebagai keinsaniannya yang dipertinggi ya, dibaurkan dengan roh itu sehingga bisa melahirkan kita. Ini memiliki makna yang penting bagi kita saudara-saudari ya. Nah, kita tidak memberitakan secara luaran, tetapi mengingat dia di dalam kebangkitannya ya, sehingga dia melahirkan kita kembali. Ya, ini sering tidak diperhatikan oleh saudara-saudari kita yang di luar. Mereka hanya merayakan kelahiran yang secara insani ya, tetapi dia tidak mengingat Tuhan dilahirkan di dalam roh. Ya, di dalam roh, yaitu di dalam kebangkitannya sehingga melahirkan gereja, yaitu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagi saya ini lebih bermakna ya, karena ini membuat kita bisa berbagian dengan ekonomi Allah, rencana Allah. Dan tadi ada roti dan cawan juga. Kenapa kita ada roti ini roti yang menyebutkan roti, tidak menyebutkan piringnya ya, dan kita menyebutnya cawan, tidak menyebutkan anggurnya. Oh Tuhan Yesus ya, roti ini melambangkan tubuh Kristus ya, tubuh Kristus yang adalah kita dihasilkan dari butir ya, butir gandum yang jatuh ke tanah mati menghasilkan banyak butir kita semua. Asalnya kita satu butir, kemudian kita ditumbuk, digiling, ya dicampurkan dengan minyak, ya sehingga menjadi satu roti. Ini melambangkan satu persekutuan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan di meja perjamuan Tuhan, sidang pemecahan roti, kita harus menguji diri kita sendiri. Apakah kita ada persekutuan dengan saudari dalam satu tubuh? Kalau ada sekatan dengan saudari, sebenarnya kita tidak layak ya untuk menjamah roti itu, bahkan mengambil dan memakannya. Kita harus selesaikan dulu ya urusan kita dengan saudari. Tentu ini mengacu kepada penyangkalan hayat jiwa, memikul salib seperti itu, sehingga kita ada satu keesaan yang tidak ada sekatan dengan saudari di dalam
persekutuan. Kemudian cawan ini melambangkan bagian, saudara, bagian, bukan anggurnya, tetapi cawannya yang perlu kita ingat. Di dalam cawan ini dulu ada kutub ya bagi kita, tetapi setelah Tuhan menebus kita, di dalam cawan ini yang kita peringati setiap hari Minggu itu ada berkat yang kita nikmati ya. Di Mazmur 16 ayat 5 ya, Tuhan bagian warisan dan pialaku. Ini juga kita beritahukan kepada orang-orang yang belum jelas bahwa setiap minggu ya kita mengingat Tuhan. Mengingat ini tidak ada hari, tanggal, tahunnya. Seperti kisah para rasul ya, mereka mengingatnya dulu setiap minggu, kemudian setiap hari ya, dulunya setiap hari, kemudian setiap minggu, dan kita benar-benar mengikuti ajaran para rasul itu. Oh, Tuhan Yesus ini jelas sekali bagi kita semuanya, dan perlu kita beritakan kepada saudara kita yang ada di luar. Di Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mungkin ada satu lagi. Silakan saudara-saudari. Amin. Oh. Saudara-saudari, Amin. kita pagi ini Tuhan dengan melihat bahwa kita, Tuhan Yesus dilahirkan sebagai putra sulung, sebagai kebangkitannya di kelahiran dalam Natal, tetapi setelah dia dibangkitkan menjadi putra sulung dan memiliki banyak saudara. Dengan mendengar berita ini ada sedikit beban ya, bukan sedikit beban, banyak beban ceritakan pertanyaan kepada orang genom, khususnya mereka yang tidak mengerti kelahiran kembali yang tertera di dalam 1 Petrus 1:3 ya, kelahiran kembali Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karena mereka tidak mengerti apa itu kelahiran kembali ya. Saya banyak bicara bahkan pada majelis mereka mengatakan apa itu kelahiran kembali, itu tabu buat kita. Oh Tuhan Yesus, belas kasihan mereka ya, mereka itulah yang tidak menyukai kami, tetapi oh Tuhan, melalui kita ini Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk dapat memberitakan tentang kebenaran yang sesungguhnya ya, kebenaran di mana kita perlu dilahirkan kembali, kita harus dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus. Hanya berita ini mendorong kita semua untuk memberitakan Injil. Oh Tuhan Yesus, bahkan pada keluarga, kaum keluarga ya, famili sebelah menyebelah, Tuhan Yesus, supaya kita bisa memberitakan berita ini. Nah, berita ini adalah anugerah yang besar, yaitu Allah menjadi manusia, supaya manusia bisa menjadi Allah di dalam hayat sifat bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan, kita pagi ini hanya mendorong kita semua sekali lagi untuk memberitakan Injil mereka yang belum dilahirkan kembali. Amin. Baik, bagaimana kalau kita menyeru nama Tuhan dan kita tutup doa? Amin. Silakan saudari, mari berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Ya, silakan saudari Ning tutup doa. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika bagian cawan berkat yang kami nikmati hari ini oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau boleh menjadi pengalaman kami, juga boleh menjadi kenikmatan kami hari ini. Engkau menjadi bagian berkat kekal kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur karena kami juga adalah bagian dari tubuh-Mu. Oh Tuhan, kami perlu memiliki perasaan hayat hari ini Tuhan terhadap saudara-saudari semuanya. Kami boleh mengasihi, kami boleh diesakan di dalam satu tubuh Tuhan untuk memamerkan segala kekayaan kelimpahan-Mu. Sungguh berkati kami Tuhan. Hari-hari kami adalah hari-hari yang merebut waktu untuk mengalami dan menikmati Tuhan bagi ekspresi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara Diki, saudara semua, terima kasih saudara-saudari, Tuhan berkati semua.
Tuhan memberkati. Amin.